80 dan maka akselerasi sebesar 303 milisecond per detik. Oke, setelah itu mungkin bisa dilihat untuk grafik proyek yang kami rancang seperti ini. Ya, jadi di saat dia sudah mendapatkan titik tertingginya, maka total velocity-nya dia akan semakin menurun dan total dari akselerasinya akan menuju sebuah nol. Oke. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam outline selanjutnya yaitu plan and resource. Dan juga di dalam plan and resource, di dalam sebuah pembuatan project, pasti dibutuhkan rencana ataupun sumber dayanya. Dan di dalam 3D Experience memungkinkan untuk membuat sebuah rencana beserta sumber dayanya. Dan di sini kami ingin menekankan untuk membuat sebuah dashboard dari 3D Experience, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu 3D Drive, 3D Space, maupun bookmark editor. Dan ini berfungsi untuk melakukan file, ya, melakukan membuat file, sharing file terhadap user, ataupun untuk memanggil filenya tersebut yang sudah dibuat. Kemudian kita bisa melakukan rancangan project, ya. Untuk schedule-nya, kita bisa membuat time schedule-nya. Dengan project yang kita buat, diantaranya kita ingin membuat sebuah time schedule, diantaranya sebagai berikut yang sesuai dari layar. Kemudian kita bisa memasukkan sumber dayanya atau konten di dalam projectnya tersebut. Seperti ini. Dan juga kita bisa menambahkan sebuah member, ya, untuk melihat atau menggunakan project planner yang ada di 3D Experience dengan cara add member. Oke. Dan juga kita bisa menambahkan jika ada ketergantungan, ya, ketergantungan terhadap time schedule, kita bisa juga memberikan suatu peringatan atau suatu informasi bahwasanya di dalam schedule itu terdapat ketergantungan antara apa dan sebagai apa. Dan di terakhir mungkin bisa kita lihat hasil dari summary-nya. Ada suatu teks yang harus segera diselesaikan dan kemudian mendapatkan text risk assessment-nya itu sebagaimana kita atur, ya. Entah itu dia di dalam material preparation itu dia memiliki tingkat risikonya tinggi kah atau mungkin sedang. Seperti itu. Kemudian semakin di sini kita bisa melihat juga untuk manajemennya, untuk semakin waktu semakin berlalu, maka teksnya juga akan semakin berkurang. Dan ini sesuai dari rencananya. Oke. Kemudian kita bisa masuk ke outline selanjutnya, yaitu dokumen manajemen. Nah, untuk dalam proyek ini, kami memikirkan suatu wadah yang menampung sebuah dokumen. Dan di sini juga memungkinkan untuk membuat sebuah Word, Excel, dan maupun PPT. Seperti halnya kita masuk ke sebuah Excel. Jadi jika para partisipan atau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sering menggunakan Google Doc ataupun Microsoft, ya, jadi tidak heran untuk men-switch aplikasinya. Dan ini aplikasi bawaan dari Excel di 3D Experience. Jadi di sini ada file hazard identifikasi. Untuk project ini kita bisa memikirkan secara bersama dan juga terdapat matriks risikonya. Kemudian kita juga bisa melihat atau membuat sebuah project ini, ya. Kita bisa membuat sebuah Word. Oke. Kemudian outline selanjutnya kita masuk ke SIDEX. Di dalam proyek yang kami jalankan, kami ingin berupaya untuk bekerja secara efektif, optimal, ataupun produktif. Maka kami menerapkan sebuah standar
K3 di dalamnya, dan memungkinkan untuk membuat atau merekayasa bagaimana pengendalian risikonya di dalam proyek. Ya walaupun ya mungkin bisa dilihat untuk JSA-nya, Job Safety Analysis-nya, ya mungkin untuk resiko yang terjadi bisa dibilang sangat rendah. Tetapi jika emang ditemukan sebuah bahaya, maka kita bisa melihat sebuah hierarkinya. Apakah emang bahaya itu dieliminasi ataupun disubstitusi, dan seterusnya sampai menggunakan PPA atau APD. Kemudian untuk bagian SIDEX, saya perketat jika bisa untuk eksekusi. Jika terjadinya perubahan, maka kami di dalam suatu proyek membuat suatu laporan, entah itu request, order, ataupun action. Seperti itu. Bentar. Ya mungkin untuk di Enovia ini kita bisa menambahkan change request ataupun untuk menambahkan change action. Gitu. Kemudian di dalam SIDEX ini kami membuat suatu manajemen ya, tentang isu-isu apa aja yang ada di proyek ini. Mulai dari aspeknya, mulai dari untuk meetingnya, content approval, design approval, ataupun dari limbahnya tersebut. Dan kita bisa men-setting seberapa prioritasnya terhadap isu itu tersebut. Misalnya saya masuk ke dalam kick-off meeting, di dalam kick-off meeting kita bisa membuat suatu konten atau melampirkan suatu konten yang ada di dalam kick-off meeting. Mungkin dari hasil notulensi ataupun ide kita bisa menambahkan di dalam kick-off meeting. Dan juga kita bisa menambahkan suatu owner-nya atau suatu member yang berfungsi untuk melihat dari suatu isu tersebut ataupun bisa merubahnya. Nah, mungkin seperti ini. Di sini kami membuat suatu request untuk JSA di bulan ini. Oke, kemudian kita masuk ke modeling eksplorasi. Jadi kita masuk ke outline selanjutnya, yaitu jika disampaikan oleh teman saya yang dari awal itu CAD berbasis web, mungkin kita bisa masuk ke cara untuk membuat sebuah CAD di 3D Experience. Tapi untuk hal ini, seperti yang ada di home, bagian-bagian partnya belum terassembly, kemudian kami assembly dan hasil jadinya akan seperti ini. Dari proses ini, kita bisa melihat untuk bagian penyusun dari produk atau prototipe yang kita buat terdiri dari rangkaian part seperti apa. Kemudian juga kami menekankan untuk bagian modeling eksplorasi untuk menambahkan sebuah fitur yaitu chain eksekusi. Dan diantaranya sebagai berikut. Nah, ini. Kemudian juga kita menawarkan sebuah isu manajemen seperti SIDEX-nya. Ini. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke XDesign dan XDrawing. XDesign dan XDrawing termasuk sebuah rules yang kita bisa lihat di dalam Kompas. Dia berada di 3D Designer. Dan 3D Designer terdapat sebuah widget yang dimana ada XDesign, XDrawing, dan sebagainya yang tertera di layar. Dan untuk cara menggunakannya, kita bisa drag and drop dari widget tersebut. Seperti sebagai ini. Seperti ini. Nah, mungkin untuk tampilan awalnya, jika kita sudah melakukan drag and drop ke dalam dashboardnya, maka tampilan untuk ini akan seperti ini.
Nah, mungkin dari para partisipan atau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah uh, mencoba CATIA ataupun SolidWorks, itu dia 3D Experience mengadopsi pengaturannya SolidWorks ataupun CATIA. Dan mungkin bisa dilihat seperti ini. Ya. Kita bisa juga melakukan pengaturan atau konfigurasi pengaturan sebagai CATIA ataupun SolidWorks. Dan untuk bagian bagian feature itu kurang lebihnya akan sama seperti 3D Experience, seperti SolidWorks. Kemudian untuk logikanya, dia akan untuk logika dari sebuah profilnya, ya kurang lebihnya dia akan sama seperti uh, Solid SolidWorks. Mungkin bisa dilihat seperti ini. Untuk bagian fitur, surface, dan untuk bagian assembly disempatkan ya untuk di dalam X design terdapat menu assembly gitu. Nah, mungkin sedikit saya coba seperti ini ya. Dan juga jika bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah coba SolidWorks mungkin tidak asing dengan hal yang namanya sebuah relasi. Dan di dalam hal ini terdapat relasi yang hampir miripnya akan sama seperti SolidWorks. Entah itu dia konsiden dan paralel dan sebagainya. Ini. Yang mungkin kurang lebihnya dia akan seperti ini. Oke. Kita bisa masuk ke X drawing dari 3D experience-nya. Itu seperti apa? Hmm, oke, mungkin bisa saya save terlebih dahulu untuk bagian ini. Oke, ini memang bisa kita bisa drag and drop. Nah, mungkin seperti ini. Pertama yang ditampilkan adalah bentuk partnya. Dan untuk melihat apakah dia bisa untuk melakukan menu dari drawing, bisa kita masuk ke create sheet-nya. Oke, dan seperti ini. Kita pakai 3D view. Oke, ya mungkin kurang lebihnya um, dia agak sama ya, sama seperti sebuah di SolidWorks ya, di menu drawingnya. Ya.
Ya mungkin kurang lebihnya akan seperti ini. Dan untuk mengedit dari kepala marketnya bisa kita masuk ke bagian dari sheet yang segini. Kita bisa masuk ke manage sheet-nya. Atau kita bisa masuk ke dari formatnya. Nah, yang kita bisa setting seperti ini. Yang mungkin kurang lebihnya sama dalam menu drawing di SolidWorks. Kemudian kita bisa masuk ke validating simulation, outline yang selanjutnya. Mungkin untuk Kotlin ini mungkin bisa ditunggu terlebih dahulu untuk memuat sebuah kontennya. Oke, saya setting terlebih dahulu. Oke, untuk di validating simulation, mungkin untuk pertamanya kami ingin mengesampingkan terlebih dahulu ya tentang persamaan entah itu bilangan Reynolds, Navier-Stokes, Euler ataupun Reynolds. Tetapi yang kami ingin menjelaskan yaitu di sini ada salah satu 3 jenis bentuk umum dari sebuah wujud materi. Yang diantaranya itu yang pertama itu dia gas, kemudian padat ataupun ini bersumber dari air. Dan kemudian untuk yang pertamanya sebelumnya kami sudah mendapatkan angel of attack dari sebuah roketnya. Kemudian kita bisa melihat dari viscous region-nya di sini terdapat kekentalan ya, kekentalan dari udaranya ketika kita mensimulasikan dari inlet ataupun outlet-nya. Mungkin bisa dilihat. Dan kita bisa melihat dari distribusi massa atau distribusi gaya gesek di udaranya itu yang paling tinggi itu di bagian mana. Yang seperti ini. Dan kemudian kita bisa masuk ke bagian statik ya. Ya mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu sudah lebih mengerti tentang simulasi ataupun persamaan penyelesaian statik. Dan mungkin secara umumnya bisa dilihat ya untuk sifat elastisitas dari sebuah material itu akan seperti apa jika kita terapkan simulasinya. Dan seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke sebuah nozzle. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ya mengerti ya tentang fisikanya. Mungkin di sini terdapat penerapan tabung Venturi yang pada dasarnya adalah sebuah pipa dengan bagian tengahnya yang menyempit, sehingga udara yang akan mengalir bergerak lebih cepat ketika melewati bagian lehernya atau trutnya. Yang kita bisa melihat ya, mungkin secara mungkin bisa kita naikkan sebuah skalanya di bagian sini terdapat lens streamnya. Mungkin secara sekilas kita bisa melihatnya. Nah, oke. Oke, bisa kita lihat uh, di bagian dari inletnya itu kita bisa melihat dia berbentuk laminar, kemudian dia memasuki sebuah celah atau trutnya, maka dia akan mengalir bisa seperti ini, turbulensi ataupun kita bisa melihat arus-arus eddy yang ada di dalamnya. Ya mungkin bisa kami seperti ini. Untuk di bagian inletnya kita bisa melihat ya, untuk di bagian nozzle dia berbentuk sebuah laminar, kemudian dia akan menyempit, dan di dalam setelah menyempit itu dia akan memiliki pusarannya yang mengakibatkan turbulensi. Dan untuk di bagian nozzle ini kami memilih untuk propellan 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 cair ya. Maksudnya kenapa kami atau ya kami melakukan atau merekayasa sebagai propellan cair karena dia mempunyai kepadatan yang cukup tinggi dan impuls yang tinggi.
sehingga untuk mengatur thrust vectoring ataupun gaya dorongnya itu akan sangat mudah melewati avionics sistemnya. Dan mungkin terdapat beberapa penting ya untuk di dalam sebuah nozzle. Terdapat nozzle pressure ratio. Dan di dalam nozzle pressure ratio itu dia akan menjelaskan nilai perpindahan dari guncangan pada tiap lininya. Sehingga dia akan menghasilkan yang dinamakan pitch thrust vectoring. Menjelaskan itu antara gabungan atau guncangan dan pemisahan di sepanjang dindingnya. Tetapi dia akan menurun perbedaan tekanan antara bagian atas ataupun bawahnya. Dan untuk spektrum idealnya dalam sebuah nozzle, ya mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu sudah mengerti apa itu tentang convergent ataupun divergent. Dan paling umumnya itu digunakan nozzle convergent ataupun divergent, yang dimana dia memiliki high pressure, low velocity, kemudian untuk di outletnya dia dimiliki low pressure dan high velocity. Dan mungkin untuk di bagian throat-nya, untuk teknologi yang ada, mungkin secara umumnya itu terdapat variatif ya. Ya mungkin secara umumnya yang kami ketahui di dalam throat-nya itu dia memiliki variasi seperti squawing. Terdapat variasi seperti squawing yang secara umumnya ketika laju aliran injeksinya itu meningkat, ataupun dari keadaan tanpa injeksi, sudut thrust vektornya itu meningkat. Namun pada laju injeksi tertentu, sudut vektor dorongnya mengalami saturasi, sehingga menghasilkan hasil yang semakin berkurang. Maka oleh itu variatif dilakukannya. Mungkin kita bisa mengimajinasikan untuk sebuah nozzle-nya terdapat satu pintu keluar. Dan jika emang kita terdapat sebuah tekanan dari suatu ruangan, kemudian kita berikan satu pintu keluar, maka hasilnya akan seperti apa? Dan jika kita berikan sebuah dua pintu di titik throat-nya, maka akan terjadinya seperti apa? Tapi untuk informasi lebih lanjutnya, untuk kali ini 3D Experience untuk bisa mensimulasikan rekayasa apapun yang ada. Seperti itu. Dan berhubungan tentang simulasi, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu mengerti apa itu metode elemen terhingga. Finite element method atau metode elemen hingga, dia membagi sebuah tubuh fisik ya menjadi sebuah elemen-elemen kecil yang terhubung bersama di node. Ya, masuknya proses diskretisasi. Kemudian di setiap node menimbulkan gaya yang terpusat pada simpunnya. Dan mungkin yang permasalahan terakhirnya itu formula-formulasinya akan masuk ke dalam matriks kekakuannya. Dan untuk hal ini di dalam 3D Experience, kami membuat suatu perbedaan ya, variasi terhadap objek yang ingin disimulasikan. Ya, untuk di bagian yang pertama, untuk kita bisa melihat untuk number of node-nya sebesar yang tertera di dalam layar. Dan untuk bagian statik bisa kita lihat untuk number of dot dan derajat kebebasannya sebagai berikut. Kemudian untuk sebuah nozzle-nya bisa seperti ini. Ya, mungkin number of dot-nya 1 juta. Dan mungkin untuk sebagai catatan kaki ataupun sebuah informasi untuk bagian simulasi, dan di dalam 3D Experience sudah diberikan ya untuk model size limitnya strukturnya itu 1 juta ya, 1 juta nodes. Yang secara umumnya jika di dalam teori frame itu dia menimbulkan gaya terpusat ya untuk di setiap node-nya, maka kita bisa dalam bahasa industrinya kita bisa menggeber ke dalam 1 juta nodes di mana memiliki sekitar sebanding dengan nilai gayanya. Kemudian untuk Frida, ya mungkin adanya perbedaan karena behaviornya ataupun lingkungannya yang berbeda, dan fluid akan lebih tinggi sebesar 5 juta nodes. Dan untuk elektromagnetiknya kan seperti ini. Oke. Oke. Seperti ini. Semakin ketat ya. Dan jika ya untuk ini kan simulasi 3D. Bagaimana jika simulasi 2 dimensi? Tentu saja bisa.
Dan juga kita bisa menampilkan atau membuat sebuah local mesh, yang mana bagian-bagian tertentu yang ingin diperketat, itu kita bisa membuatnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke outline question process. Oke, untuk hal ini kami menambahkan sebuah widget yaitu Propensity Trade-off yang dimana menampilkan hasil dari simulasi untuk melihat hasil yang idealnya. Dan di sini kami sudah melakukan atau mengujikan yang pertama itu material dari komposit karbon, kemudian titanium ataupun aluminium 506. Dan di sini kita bisa melihat ya keuntungan dan kerugian bagi tiap-tiap material dan memungkinkan untuk melihat sifat elastisitas jika kita beri tekanan eksternalnya seperti apa gitu. Atau tekanan atmosfernya akan seperti apa terhadap pengukuran idealnya. Dan kita bisa menambahkan sebuah requirement untuk di bagian static stress simulation, kita bisa menempatkan suatu nilai ya, entah itu dia pakai threshold power atau whatever. Ini oke. Nah, jika kita lihat maksimesnya maka akan didapatkan material aluminium ya, aluminium 506. Dan untuk performance trade-off-nya tidak tidak tergantung dari simulasi apapun. Dan ini juga bisa kami kami buat sebagai simulasi fluida juga. Dengan ekstraksi kontennya itu bisa kita atur ya. Kita ingin menampilkan displacement ya atau fontnya atau reaction-nya. Dan mungkin kita bisa menampilkan faktor dari safety-nya dari tiap-tiap materialnya. Seperti itu. Untuk performance trade-off. Dan kemudian kita masuk ke rocket propulsion atau dari tenaga penggeraknya. Di 3D Experience memungkinkan untuk membuat simulator ya, membuat emulator maksud saya, membuat emulator dari website ke 3D Experience. Nah, sejatinya di dalam Dassault System terdapat BioVia ya, BioVia yang untuk menawarkan solusi reaksi kimia. Tetapi di sini saya ingin membuat suatu mungkin bisa dilihat sebagai berikut, suatu emulator seperti ini. Kita bisa memilih bagian mana saja gitu kan. Nah, mungkin akan seperti ini. Ya, untuk tenaga penggeraknya mungkin bisa ya kita bisa lihat seperti yang di layar dan di dalam 3D Experience memungkinkan untuk emulator bagian ini. Seperti itu. Ya mungkin untuk informasi lebih lanjutnya dibutuhkan disiplin ilmu juga ya untuk rocket propulsion-nya. Dan untuk pembahasan kali ini mungkin kita kesampingkan terlebih dahulu, tapi yang ingin kami terangkan dia memungkinkan untuk membuat suatu emulator di mana di dalam 3D Experience ataupun dashboardnya kita bisa mengatur atau kita ingin menampilkan website tertentu seperti itu. Kemudian oke. Dan di sini di dalam proyeknya untuk tinggal prototipenya kami ingin menampilkan dari drawing dari gambar yang sudah atau proyek yang sudah telah kami lakukan. Seperti ini. Kita bisa masuk ke 3D Plane. Tinggal drag and drop. Ya mungkin untuk selanjutnya mungkin kita akan coba untuk bagian yang sekiranya perlu sistem kolaborasinya di antara SolidWorks ataupun 3D Experience. Dan mungkin untuk outline terakhirnya kami menambahkan suatu dashboard support yang dimana kami
mendapatkan suatu emulator website yang menghubungkan langsung dengan komunitas dalam skala internasional. Jadi untuk informasi modeling simulation yang dibicarakan di skala dalam internasional itu seperti apa, dan kita bisa melihat dalam suatu forumnya. Untuk di penjelasannya akan ngebahas seperti apa. Dan di sini juga kita bisa mendapatkan suatu informasi ataupun kita bisa membuat sebuah pertanyaan dan akan dijawab terhadap komunitas tersebut. Oke, mungkin untuk sistem kolaborasinya, jika bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah menggunakan SolidWorks, mungkin untuk sesi ini di dalam sebuah project kita bisa melihat ya, sebelumnya kita sudah dapat suatu bagian bagian yang perlu untuk bagian yang perlu untuk diselesaikan. Mungkin cek itu consolidated. Oke. Kita bisa melihat untuk bagian konsolidasi. Oke, di sini terdapat sebuah konten ya. Kita bisa melihat sebuah mockup. Oke, di sini kita memungkinkan untuk membuat sebuah markup. Untuk bagian ini terdapat informasi suruh membuat sebuah lubang yang dimana jaraknya itu 1,4 mm dengan standarisasi ukuran lubang tersebut. Ini kita bisa melihat dua tersebut untuk memperlihatkan atau menginformasikan bahwa ketebalan dari suatu nozzle-nya. Nah, untuk sistem kolaboratifnya, kita bisa masuk ke SolidWorks-nya. Dan mungkin untuk sedikit informasi, untuk as-in dari 3D Experience sudah terpasang di tahun 2016. Dan untuk tujuan awalnya itu produk life management. Dan semakin berkembang menjadi website seperti yang sekarang. Dan untuk pertamanya mungkin disuruh login, dan jika login maka akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Dan kita bisa masuk ke PLM service. Dan untuk di sini kita ingin kolaborasi antara SolidWorks dan 3D Experience, maka yang pertama saya berikan yaitu kolaboratif text yang tadinya project planningnya itu kita ingin masukkan ke dalam SolidWorks-nya. Kita masuk ke tadi konsolidasi. Nah, ya kemungkinan akan seperti ini. Terdapat konten-konten yang ada di teks konsolidasi. Dan di sini saya menyiapkan dua file. Yang pertama itu nozzle 3D yang di belakangnya B1 itu dia memiliki formatnya 3D Experience, itu 3D XML. Dan nozzle-nya ini dia memiliki format SDPRT. Dan mungkin kita coba untuk format dari 3D XML ke SolidWorks-nya itu akan seperti apa. Kita drag and drop. Berikan seperti ini. Nah, hasil yang diberikan dia berbentuk mesh ya. Mungkin akan seperti ini ya. Kita bisa melihat ya. Untuk bagian importingnya akan seperti ini. Dan kita perlu yang namanya reverse dulu. Kita bisa menjadi body untuk diubah atau diedit. Yang tadinya pecah-pecah, mungkin akan menjadi halus seperti ini. Oke, jika sudah, kita bisa bisa menjelaskan, bisa kita implementasikan untuk bagian markupnya 1,3 di sini. Oke, untuk bagian dari sini, ya mungkin sebelumnya saya kalibrasi terlebih dahulu untuk sistem koordinatnya.
Untuk relasinya bisa saya ubah seperti ini. Hmm. Dan kita bisa langsung bermain cepat aja. Kita bisa menggunakan whole wizard. Mungkin secara random saya menawarkan size-nya satu. Hmm. Oke, maka akan mendapatkan seperti ini. Oke, dan dia berikan suatu pattern dan dilihat dari suatu markup-nya beri buat sebuah 6 untuk lubangnya. Oke, akan seperti ini. Oke, jika sudah bisa kita masuk ke menu assembly-nya. Untuk menu drawing. Hmm, ya mungkin akan ada sedikit tekan suatu detailnya. Nah, mungkin akan seperti ini. Nah, mungkin untuk bagian sheet-nya saya ubah terlebih dahulu. Nah, mungkin akan seperti ini. Nah, jika sudah dikarenakan kita sudah masuk ke sistem kolaborasi, jadi untuk bagian-bagian file yang sudah kita buat, kita bisa masuk ke dalam uh, produk lifecycle management-nya, kita bisa masuk ke message-nya. Nah, untuk bagian-bagian yang sudah kita buat, dia secara otomatis terdaftar ya di dalam message-nya. Dan untuk bagian ini kita bisa save. Untuk PRD-nya, mungkin untuk bagian ini kita bisa masuk di sini. Nah, ini. Mungkin bisa untuk ditunggu terlebih dahulu. Nah, mungkin di sini sebagai catatan, seperti yang kami sudah jelaskan ya, untuk di menu plan and resource, untuk bagian terpenting dari sebuah 3D experience atau kita membuat sebuah dashboard, diusahakan untuk pertamanya kita membuat sebuah 3D drive, 3D space, ataupun bookmark editor yang nantinya akan berguna untuk penyesuaian di sistem kolaborasinya. Dan di sini kita bisa melihat untuk 3D space-nya kita memasukkan project per STM. Untuk select bookmark-nya kita sesuaikan di bookmark dari si project-nya. Jadi di sini kita bisa melihat dia untuk bookmarknya project for SCTM dan untuk space-nya project for SCTM. Oke, jika sudah, kita klik save. Dapat sebuah status checklist hijau ya, yang menandakan bahwa itu berhasil. Dan kita bisa masuk ke final photo tab, kita bisa melihat kontennya.
Oke. Hmm, oke. Kita langsung masuk ke 3D Space-nya. Sebelumnya kita terlebih dahulu mengecek apakah sudah masuk. Kita seharusnya sudah masuk. Oke, saya melakukan drag and drop saja terlebih dahulu. Nah, mungkin akan seperti ini. Jadi dia akan terhubung ya, pembagian seperti ini. Kemudian mungkin sedikit saya nambahkan untuk material, terdapat bagian-bagian engineering dan dimungkinkan untuk mengcustom ya, mengcustom sebagai material definisi yang material yang hendak kita ingin uji cobakan. Dan jika kita klik, kita akan masuk ke dalam sebuah launcher dari 3D Experience-nya. Dan mungkin sedikit saya jelaskan untuk bagian rules dari 3D Experience Engineer. Di sini ya mungkin sangat banyak widget-widgetnya yang dibutuhkan untuk engineering. Dan mungkin bisa dilihat sebagai berikut. Untuk simulasi, ataupun untuk camp, solusi untuk camp, dan sebagainya. Ya, mungkin untuk kali ini saya ingin coba menjelaskan salah satu engineering yaitu di material definition untuk widgetnya. Dan untuk bagian material bisa kita klik. Dan untuk kali ini sudah terotomatis klik. Maka kita bisa masukkan parameter apa saja gitu yang ada untuk yang material yang ingin kita sedang buat. Oke, jika sudah bisa kita mendefinisikan dari simulasinya. Dan jika bapak atau ibu-ibu memiliki data material properties, maka bisa disesuaikan ya. Disesuaikan bagian-bagian mana saja uh, untuk material yang ingin dicobakan. Ini. Oke, pesan. Ya. Dan untuk bagian-bagian lainnya, mungkin uh, itu bagian tadi ya. Seperti yang sudah kami buat untuk sebuah nozzle itu sudah selesai. Maka kita bisa masuk ke plan dan resource atau kita bisa masuk ke sebuah push. Pertamanya sebenarnya kita sudah menetapkan sebuah file ya, sebuah file yang terrevisi.
Ya, mungkin bisa kita mendapatkan opsi yang seperti ini. Hmm, gimana ya? Untuk kita pertamanya kita ingin membuat um, layar 1 jam misalnya, dan jika memang sudah, kita bisa masukkan ke suatu plan ataupun resource-nya. Untuk material untuk bagian konsolidasi bisa kita masukkan, dan kita bisa mengatur ya. Jika terdapat akses admin, kita bisa mengatur untuk persen komplitnya 100%. Oke. Dengan material preparasinya kita upload ya. Nah, kita upload dan upload. Ya. Oke, kita bisa masukkan berapa persen? 60%. Dan kita cek terlebih dahulu apakah kontennya sudah ada atau belum. Mungkin ini. Oke, kemudian mungkin uh, untuk informasi lanjutnya di validating simulasi, seperti screenshot yang sebelumnya kami jelaskan, ya tidak tidak melepaskan di dalam statik kita tidak melepaskan untuk bagian dinamis. Dan mungkin ini terdapat salah satu uh, simulasi bagian dinamisnya. Ya. Jika sudah melakukan simulasi, maka dia akan tersave ya, tersave di bagian my content. Kemudian ya ini terdapat informasi-informasi yang mungkin bisa untuk dilihat di pada layar tersebut. Kemudian untuk ekstraksi kontennya bisa kita atur ya bagian-bagian mana saja yang hendak kita ingin perlihatkan. Dan untuk pada sesi ini mungkin saya melihat untuk bagian display-nya. Dan kita bisa melihat ya untuk bagian forming. Dengan data-data seperti ini kita bisa mengetahui berapa dimensi material ya yang hendak kita ingin cetak atau di form, dan apakah bagian-bagian tersebut memenuhi aspek dari apakah crack atau layak untuk digunakan. Seperti ini. Oke, oke mungkin untuk pada hari ini mungkin itu ya proyek yang kami coba untuk jelaskan ya untuk platform dari 3D Experience. Dan mungkin untuk permasalahan proyek ini memiliki problematika yang sangat kompleks. Dan dengan seiringnya perkembangan zaman, maka untuk problematika tersebut saya efisien mungkin dilakukan lah, atau menggunakan suatu alat bantu ya, alat bantu untuk mempermudahkan untuk merekayasakan apapun itu proyek kegiatannya, dan tidak menegaskan kalau 3D experience itu berfungsi sebagai uh, entah itu project atau melakukan sebuah hobis gitu. Tapi di sini kita bisa melihatkan bahwasanya fungsi dari 3D experience itu sebagai apa gitu, untuk membuat satu invensi atau ingin membuat suatu model
atau bagian proses pembelajaran memudahkan suatu 3D experience, dan mungkin untuk bagian rules-rulesnya apa saja gitu kan untuk katakanlah contoh sebagai pembelajaran, dan untuk rulesnya yang dibutuhkan itu seperti apa, dan mungkin bisa kita ibaratkan seperti bermain puzzle. Jadi bagian-bagian pecahan itu akan disusun menjadi suatu gambar yang utuh. Dan untuk melihat suatu gambar yang utuh bisa kita masuk ke dalam Word. Di sini terdapat informasi untuk pemakaian suatu rules. Mungkin untuk kami jelaskan secara satu persatu ini mungkin sangat banyak ya, sangat banyak untuk ya mungkin untuk layak untuk dicoba seperti itu. Tetapi untuk kali ini terdapat informasi dari sekian rules yang tadi berguna untuk sebagai apa. Seperti ini. Seperti yang saya jelaskan dari awal yang tadi. Oke, oke mungkin untuk itu saja ya. Untuk itu saja proyek yang kami sedang lakukan di 3D Experience. Mungkin kurang lebihnya kami mohon minta maaf untuk penyampaian materi ataupun kurang jelasnya. Dan mungkin untuk selanjutnya kami saya coba untuk alihkan ke teman saya yaitu Arif. Terima Oke, kasih. terima kasih, Iqbal. Jadi banyak banget manfaatnya sebenarnya 3D experience, apalagi untuk bidang manufaktur maupun juga edukasi. Di bidang manufaktur kita bisa membuat kayak project-project gitu. Karena emang di manufaktur industri juga pasti akan membutuhkan seperti tool seperti ini. Terus juga untuk education juga pasti juga sangat membantu, mulai dari project dari riset atau mungkin dari eh, pelajaran untuk mahasiswa untuk melatih untuk kedepannya untuk terjun di industri. Untuk sesi tanya jawab mungkin antara dua atau eh, tiga pertanyaan bisa di chat atau mau bertanya langsung eh, tinggal di chat aja dulu. Kalau misalnya mau nanya langsung dipersilakan untuk para partisipan untuk memberikan pertanyaan. Oh ya, setelah ini juga ada absensi. Baik, sisi sisi tanya jawab dibuka ya. Boleh, silakan Pak Agus Kusnayat, nyalakan mic.
Oke, kalau misalnya tidak bisa, bisa lewat chat juga nggak apa-apa. Untuk Mas Agus. Selanjutnya, eh, Pak Muhammad Anas Fikri, kalau mau bertanya lewat langsung, boleh silakan. Siap, terima kasih. Bisa terdengar suara saya? Terdengar jelas, Pak. Oh, oke. Eh, terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Anas Fikri dari institusi Politeknik, lebih tepatnya Politeknik Negeri Madura atau disingkat Poltera, di mana posisi kami lokasi di Madura, di salah satu kota kabupaten di Sampang. Jadi kalau dari Surabaya itu kurang lebih 83 kilo begitu. Nah, yang ingin kami tanyakan ya sebetulnya dari tadi masih menyimak materi yang sudah disampaikan dan sekilas sih complicated sekali gitu. Cuman kalau di kami mungkin saya ingin mencari apa ya, memitigasi dulu benang merahnya, pengembangannya itu atau developmentnya apa begitu ya. Kalau di kami kan sejauh ini masih apa namanya menggunakan SolidWorks untuk penerapan secara reguler di mata kuliah technical drawing atau gambar teknik. Terus kalau untuk development ke fitur-fitur yang lain mungkin kaitannya sama spesifikasi PC yang digunakan atau komputer yang digunakan gitu. Nah, yang mungkin ingin saya tanyakan pertama adalah eh, apa development different-nya atau pembeda pengembangannya dengan yang sebelumnya itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu apakah fitur pengembangan dari 3D experience ini itu juga harus apa apa ya istilahnya mengabsorb menyerap penambahan berhubungan dengan penambahan spesifikasi dari eh, hardware yang sudah kami miliki begitu. Taruhlah kalau di kami masih masih menggunakan hardware standar yang memang kebutuhannya untuk engineering design, ya anggap misalkan kalau eh, spek RAM-nya mungkin 16 misalkan atau terus kemudian kalau grafisnya mungkin masih sekitar 4 giga dengan prosesor yang kurang lebih generasi terbaru, generasi 11, apakah harus melakukan upgrade lagi ataukah seperti apa? Mungkin begitu, kira dua pertanyaan yang mungkin menurut saya masih sifatnya adalah basic lah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk Bapak Anas ya dari Politeknik Madura. Pertanyaan yang pertama itu perbedaan dari sebelumnya. Untuk perbedaan dari sebelumnya, pertama-tama untuk 3D experience ini dia untuk basicnya itu dia produk live management. Kemudian seiring perkembangannya uh, dari 3D experience ataupun dari Dassault System, dia menawarkan untuk solusi CAD, CAM, ataupun CIA, ataupun engineering-nya. Dan untuk perbedaan yang mendasar, yaitu untuk di bagian
seperti desain ataupun drawingnya, dia mengadopsi suatu fitur yang bisa kita lihat itu, bentar. Nah, seperti ini. Di sini saya delete terlebih dahulu. Oke, bisa kita lihat di sini. Mungkin bisa saya ulangi terlebih dahulu. Jadi untuk perbedaannya, yang pertama yang hal dasarnya itu 3D experience terbentuk dari product life management. Kemudian seiring berkembangannya, dia mengadopsi suatu solusi dari CAD, CAM, ataupun dari sisi engineer-nya. Dan mungkin untuk penerapannya dari desain ataupun drawing, dia mengadopsi suatu fitur yang dimiliki dari SolidWorks. Nah, untuk dari jika seandainya men-switch aplikasinya, maka untuk penerapannya pun tidak jauh berbeda ya, untuk dari SolidWorks ataupun ke 3D Experience-nya. Kemudian untuk suatu penyerapannya atau penambahan sertifikasi, untuk hal ini mungkin kami ingin menjelaskan untuk bagian dari 3D Experience ini, dia tersambung ke dalam suatu internet atau mengadopsi suatu sistem cloud. Dan untuk spesifikasinya, untuk prosesor ya mungkin untuk spek minimumnya bisa bisa dimiliki dari spek minimum dari SolidWorks. Tapi hal yang terpenting itu dia menampilkan suatu grafis driver yang memiliki suatu versi di 551 gitu. Dan untuk kali ini penggunaan mungkin yang paling banyak ya, yang mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu untuk sistem cloud itu terbebaninya di dalam suatu prosesor ataupun dari satu RAM. Dan mungkin karena di sini dalam suatu website seperti halnya membuka suatu Chrome, suatu mungkin katakanlah browsing, maka yang dimakan itu di sisi RAM-nya gitu. Oke, mungkin seperti itu untuk Bapak Anas Fikri dari Politeknik Madura. Kemudian mungkin bisa saya lanjut untuk pertanyaan dari Bapak Agus. Untuk simulasi, oke, untuk simulasi mungkin bisa kita lihat terlebih dahulu ya di dalam. Oke, pertama kita bisa lihat dulu. Pertama dari fluid, mungkin untuk lebih tepatnya itu kita bisa melihat dari screenshot dari sini. Kita bisa melihat untuk bagian simulasi terdapat ada bagian struktur. Nah, untuk di bagian struktur juga terpecah ya. Mungkin bisa linear struktur validasi, bisa saya coba untuk ke sini. Untuk pemakaian moncer. Nah, untuk bagian fluidnya, ya mungkin untuk tipe-tipenya entah itu laminar ataupun turbulensi secara umumnya, dan juga ada solusi dari rekayasa elektromagnetik. Ya mungkin untuk efek elektromagnetiknya seperti apa, radiasi-radiasinya. Nah, kemudian kita bisa masuk ke dalam struktur linear ataupun struktural. Dan di sini terdapat 4 ya. Kemungkinan untuk struktural, buffering, frekuensi, ataupun thermal. Dan bagian sisi dari linearnya. Kemudian, mungkin bisa saya terangkan. Terus untuk adanya fluid, terus elektromagnetik, itu kan mungkin untuk bagian hmm, simulasi untuk molding.
Oke. Kita bisa masuk ke dalam situs ini. Kita bisa melihat ke nah, untuk bagian ini mungkin seperti ini. Mungkin bisa dilihat mungkin agak kurang besar dan experience. Klik ke simulasi, mungkin seperti ini ya. Untuk di dalam 3D experience berikut terdapat simulasi struktur, komposisi CFD, plastic injection, dan elektromagnetik. Kurang lebihnya sama jika kita memaparkan perbandingannya sebagai SolidWorks. Dan di dalam strukturnya itu dia memiliki bagian widgetnya. Widgetnya itu ada satu dan ada 6 ya. Kemudian jika kita masuk ke CFD, maka di dalam widgetnya dia terhadap satu. Dan dia mengadopsi dari sistem core-nya itu dia Simulia gitu. Kemudian plastic injection ini elektromagnetik, dia memiliki widgetnya dia di electromagnetics engineer. Dan simulasi previewnya seperti 3D Play ataupun simulasi Play. Dan mungkin untuk pertanyaan SolidWorks bisa menampilkan Merial butiran dalam penumbuhan di sebuah mesin. Maksudnya, ya mungkin bisa dijelaskan secara spesifiknya Pak untuk pertanyaan nomor 2. Dan mungkin untuk sebelumnya untuk pertanyaan dari Anas Fikri mungkin seperti itu ya. Untuk dari sisi perbedaan dari sebelumnya ataupun dari fitur pengembangannya dibutuhkan spesifikasinya untuk ya untuk spek minimumnya seperti apa gitu. Dan juga untuk Pak Agus mungkin untuk pertanyaan seperti itu untuk mengundang mungkin lebih lebih apa lebih tepatnya mungkin bisa nanya ke pihak uh, dari kantornya ataupun dari Pak Rudi gitu. Mungkin di dalam pamflet kami sudah sertakan untuk nomor telepon ataupun dari emailnya. Dan mungkin untuk Pak Agus bisa diberikan yang maksudnya berikan suatu pertanyaan seperti itu di dalam pamflet yang sudah kami sharing. Oh, hmm, itu mungkin untuk seperti material dalam penumbukan ya, seperti kayak pemakaian forming seperti itu ya Pak ya. Hmm, oke. Oke, terima kasih untuk Pak Anas dan Pak Agus. Semoga menjawab. Eh, Mungkin kalau misalnya dari saya sih, kalau misalnya ini 3D experience kan emang basicnya dari cloud atau web gitu. Jadi emang kalau misalnya eh, untuk spesifikasi mungkin bisa mengikuti dari spesifikasi yang sudah ada yang eh, dari SolidWorks juga yang bisa dipakai untuk SolidWorks. Karena juga nanti kelebihan dari 3DX adalah sistemnya dia akan update secara otomatis karena dia basicnya dari web. Terus kelemahannya pasti juga ada kelemahannya. Kelemahannya karena dia basicnya dari web, pasti berpengaruh pada internet dari masing-masing pengguna. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan,
kami akhiri webinar kali ini. Kalau ada kurang-kurangnya, kami minta maaf. Eh, saya ingatkan lagi juga untuk absensi ditulis sesuai dengan nama yang masing-masing partisipan secara jelas biar tidak salah. Eh, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk menghadiri webinar kali ini. Eh, sekian, partisipan boleh meninggalkan Zoom. Dipersilakan meninggalkan Zoom. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi saya mengingatkan kembali untuk absensi Pak. Terima kasih.